Baik, terima kasih Ustaz Mukhlisin. Kita akan mulai majelis pada malam hari ini seperti biasa dengan pembacaan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin wa sallallahu alaihi tabi tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil sallallahu alaihi wasallam والشهداء والصالحين والصالحين ألف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبه أن الله يدرج الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ustaz Mukhlisin yang saya hormati, semua ibu-ibu peserta pengajian online yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada kesempatan ini kita akan membaca babut tayammum, bab tentang tayammum. وبسند متصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله عن جابر رضي الله تعالى عنه. Babut tayammum ini adalah bab tentang tayammum. Tayammum dalam syariat itu masuk rukhsah. Rukhsah itu kemurahan syariat dan salah satu anugerah atau sesuatu untuk mempermudah umat Islam itu disebut dengan rukhsah. Jadi rukhsah itu muncul dalam kesempatan tertentu, dalam event tertentu, dan dalam kondisi tertentu. Itu yang disebut dengan rukhsah. Jadi rukhsah itu sebentuk kemurahan, kemudahan yang disiapkan oleh syariat. Nah, tayammum itu termasuk dalam rukhsah. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya diberikan keistimewaan oleh Allah 5 perkara yang tidak pernah diberikan pada seorang Rasul pun qabli sebelum aku. Jadi Nabi di dalam hadis ini, hadis riwayat Jabir ini nanti menyebutkan 5 perkara yang menjadi keistimewaan Nabi sekaligus juga umatnya. Atau sebagian istimewa hanya untuk Nabi, sebagian dari yang 5 ini istimewa untuk umatnya. Apa itu? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu, saya ditolong oleh Allah birru'bi, dengan perasaan gentar pada musuh, perasaan takut musuh. Masirata syahrin, sejarak atau dalam jarak tempuh sebulan.
Jadi musuh ketika ingin berperang melawan Nabi, itu sudah dimasukkan ke dalam hatinya perasaan takut, perasaan gentar terhadap Nabi. Bahkan ketika jarak tempuhnya masih sekitar 1 bulan. 1 bulan dalam perjalanan orang tempo dulu ya, bukan perjalanan di dunia modern. Dan itu sekitar 1.000 kilo. Jadi 2.000 mungkin ya. Karena sebulan itu adalah perjalanan Mekkah, Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, itu sebulan katanya. Sebulan berangkat, setengah bulan berangkat, setengah bulan pulang. Dan itu kalau kita lihat di Google Map, itu jarak tempuhnya Nabi Isra itu 1.000 kilo lebih. Jadi musuh dalam jarak itu ketika mau menghadapi Rasul itu sudah diberikan ketakutan, kegentaran, kegelisahan. Dan itu salah satu jundun min junudillah. Jadi perasaan yang merasuki musuh sehingga dia merasa takut, gentar, itu salah satu tentara di antara tentara-tentara Allah. Dan itu mahal sekali ya. Karena serangan psikologis itu sebenarnya lebih menghantam, lebih menakutkan daripada serangan fisik gitu ya. Jadi kalau kena mental duluan sebelum perang itu lebih dahsyat dan kemungkinan kalahnya lebih besar. Kayaknya para atlet itu juga biasa mereka menyebar pesai war gitu ya. Semacam perang dingin dulu, perang psikologis untuk menjatuhkan musuh sebelum dijatuhkan di atas ring. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kemuliaan dari Allah, keistimewaan dari Allah berupa itu. Musuh-musuhnya itu sudah keder duluan sebelum berjumpa. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang kedua, dan dijadikan bagi aku, kata Nabi, al-ardu, seluruh bumi, masjidan wa tahura, sebagai masjid tempat sujud wa tahuran dan suci. Jadi seluruh bumi Allah itu boleh dibuat sholat. Ini menjadi keistimewaan bagi Nabi karena umat selain Islam atau penganut agama selain Islam itu bila mau beribadah harus ke gereja. Bila mau beribadah harus ke kelenteng. Bila mau beribadah harus ke sinagog. Harus ke tempat-tempat ibadah yang sudah disiapkan. Kecuali Islam. Nah, Islam ini bebas mau ibadah di mana saja. Nggak harus di masjid, di rumah, ataupun di atas tanah. Selama dia tidak melihat bahwa tanah tersebut najis, maka boleh dibuat sholat, dibuat masjid. Masjidan wa tahuran. Wa tahuran di sini adalah tahur itu definisinya suci dan mensucikan. Tahir suci saja. Seperti saya minum teh ini suci, tahir. Tapi kalau tahur, air yang tahur berarti dia sanggup mensucikan. Nah, bumi Allah atau tanah atau debu itu bisa mensucikan. Dia suci dan mensucikan. Seperti itu. Kalaupun ada hikayat, ada cerita bahwa Sayyidina Umar tatkala menaklukkan Baitul Maqdis,
itu menolak untuk sholat di dalam salah satu gereja tertua di sana, itu bukan berarti ada larangan, tapi Sayyidina Umar mengantisipasi. Kata Sayyidina Umar, saya khawatir nanti umat setelah saya atau kaum muslimin yang datang setelah saya, jika saya melakukan sholat di dalam gereja itu, nanti akan dijadikan hujah dan pembenar bahwa mencaplok atau merubah tempat ibadah agama lain itu dibenarkan karena Sayyidina Umar pernah bersolat di dalam gereja. Nah, jadi konteksnya begitu. Bukan berarti sholat di dalam gereja itu tidak boleh. Tetap boleh meskipun makruh kata ulama. Gitu ya. Jadi waju'ilat liyal ardu masjidah. Seluruh bumi Allah itu adalah masjid. Kecuali di sana ada najis. Maka sucikan dulu. Ini. Adapun kemudian sholat di masjid itu tentu keistimewaan lain. Tentu pahala yang berbeda gitu ya. Di sholat di masjid itu pahalanya berbeda dengan sholat di rumah. Sejak jalan ke masjid setiap satu langkah itu satu kebaikan. Sampai kemudian kita masuk ke dalam baca doa-doa yang diajarkan. Lantas sholat tahiyatul masjid. Tahiyah itu maknanya penghormatan. Jadi sebagaimana kita bertamu kepada sesama Islam itu mengucapkan salam, maka salamnya atau tahiyahnya orang masuk rumah Allah itu adalah membaca, bukan membaca, tapi sholat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Karena kita menjadi tamu Allah, maka si tamu berhak untuk dihormati, dimuliakan oleh pemilik rumahnya. Sehingga kita yang masuk ke rumah Allah akan dimuliakan dengan segala kemuliaan, dengan banyak sekali kemuliaan. Belum lagi kemudian kita sholat berjamaah di sana, itu kebaikan-kebaikan yang terus berlipat di dalam masjid Allah. Fa'ayyuma rajulin, fa'ayyuma maka siapapun seseorang adrokathu yang nututi as-salatu, nututi salat fal yusalli, maka salatlah. Jadi ini beberapa hal berkaitan dengan keistimewaan yang disiapkan oleh Allah untuk umat Nabi, dan masih banyak yang lainnya, diantaranya yang tidak disebutkan di dalam hadis ini atau dipersingkat hadis ini karena dijadikan hujah dalil tentang tayamum, bahwa umat Nabi itu diperbolehkan memakan harta rampasan perang, ghanimah. Kemudian Nabi juga kelak akan diberikan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Syafaat yang terbesar. Yang mahsyar kelak. Nah, ini. Jadi yang menjadi dalil di sini adalah bahwa semua tanah itu tahur. Semua debu itu tahur. Wa dzakaral hadisah, kemudian menyempurnakan hadis. Wa fi hadis Hudzaifah, dan dalam sebuah hadis Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu inda muslimin, di dalam Sahih Muslim, wa ju'ilat turbatuha. Jadi tidak langsung masjidan wa tahuran, tapi memakai kata-kata wa ju'ilat turbatuha, dan debunya dijadikan oleh Allah tahuran, suci sekaligus mensucikan. Idza lam najidil ma'ah, tatkala kita tidak menemukan air. Wan Aliyin inda Ahmad, juga ada riwayat dari Sayyidina Ali
di dalam Musnad Ahmad, waju'ilat turabu liyatahuran. Dan kemudian debunya itu dijadikan suci oleh Allah. Di debu yang di bumi itu semuanya dianggap suci dan mensucikan. Kecuali yang jelas-jelas memang terkena najasah, terkena barang yang najis. Itu pun teknik mensucikannya mudah. Tinggal disirami air saja. Umpamanya tanah itu dikencingi apa, kucing atau apa, tinggal disiram saja. Bahkan ada yang sangat mudah di mazhab Hanafi itu, yang penting kena sinar matahari ya sudah suci. Itu kalau tanahnya debu. Di sini ada dua pendapat. Di mazhab Abu Hanifah dikatakan bahwa debu itu persis selayaknya air. Dalam pengertian fungsinya dan bisa digunakannya itu untuk sholat fardu ataupun sholat sunnah tanpa perlu mengulangi tayamum. Sementara di mazhab jumhur, di mazhabnya mayoritas ulama selain Abu Hanifah mengatakan kalau pas sholat fardu saja yang harus mengulangi. Umpamanya satu tayamum dibuat duhur, nanti mau sholat asar tayamum lagi. Itu di mazhab kita dan mazhab semua ulama selain Abu Hanifah. Kalau menurut Abu Hanifah, karena fungsinya persis dengan debu, dengan air, maka debu tersebut diperbolehkan untuk digunakan seluruh sholat wajib. Umpamanya duhur pakai tayamum, maka asar nggak perlu tayamum lagi, itu di mazhab Abu Hanifah. Kalau di mazhab selain Abu Hanifah, per wajib harus tayamum. Per sholat wajib harus tayamum. Kenapa? Karena dia masuk rukhsah tadi. Namanya rukhsah ya tidak terus-menerus. Betul, kalau hujahnya selain Abu Hanifah. Kemudian juga di Abu Hanifah ini boleh media media apa saja gitu ya. Selagi media debu apa saja. Selagi dia belum dibakar. Belum dibakar. Itu kira-kira ya. Baik, kita lanjutkan. Wan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ammar bin Yasir adalah salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan kebetulan ini dari keluarga budak gitu ya. Keluarga budak yang dimerdekakan. Yasir itu termasuk ayahnya Islam, ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam, kemudian Ammarnya juga masuk Islam. Dan ini orang-orang yang masuk Islam pertama di awal-awal, maksudnya adalah keluarga Yasir. Sehingga di awal-awal itu kaum muslimin betul-betul mengalami persekusi, ya, dibully dan disiksa, termasuk keluarga Yasir ini. Dan mereka bertahan. Gitu ya. Jadi keluarga Yasir ini bertahan dalam keimanannya meskipun mengalami penyiksaan yang luar biasa. Bahkan Yasirnya sampai meninggal, suami istrinya juga meninggal, tinggal Ammar bin Yasir. Nah, Ammar ini yang kemudian karena tidak kuat melihat kedua orang tuanya,
kemudian menyatakan murtad. Tapi murtadnya hanya di mulut. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kata Al-Quran. Jadi hatinya tetap tenang, tetap yakin dengan keimanannya, yaitu Ammar. Karena saking dahsyatnya siksaan yang diterima oleh keluarga Yasir. Sehingga Nabi, karena waktu itu belum boleh melawan, tidak ada syariat jihad ya, di awal-awal Islam itu tidak ada syariat jihad. Maka Nabi memuji keluarga Yasir ini dengan kata-kata beliau, Sobron ala Yasir fa inna mawa'idahumul jannah. Suruh sabar itu keluarga Yasir. Berarti di dalamnya ada istrinya, juga ada Ammar. Gitu. Fa inna mawa'idahumul jannah. Karena sungguhnya tempat mereka kelak yang dijanjikan oleh Allah adalah surga. Jadi Yasir meninggal, istrinya meninggal, tinggal anaknya Ammar. Dan Ammar ini yang keluar dari mulutnya kalimat kufur, tapi hanya di lidah. Karena tidak sanggup dengan penyiksaan tersebut, dan Nabi tetap mengikrar, menegaskan bahwa Ammar ini masih Islam, dan termasuk sahabat-sahabat yang istimewa. Karena Nabi menjanjikan bagi keluarga ini adalah surga. Sobron ala Yasir, fa inna mawa'idahumul jannah. Qala, kata Ammar, ba'athaniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat saya diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, dalam sebuah keperluan, kebutuhan. Fa'ajnabtuh, maka saya junub. Falam ajidil ma'ah, kemudian saya tidak menemukan air. Fatamarrautuh, maka saya tamarrauh itu bergulingan Fisaidih, di atas debu. Kama tatamarrau dabah, sebagaimana bergulingannya hewan melata. Jadi hewan melata kalau mandi itu seperti kucing, kan itu berguling. Suma'ita itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakartu dzalik, fadakartu lahu dzalik. Maka saya ceritakan hal itu. Faqalah, Nabi bersabda, innama yakfikah, cukup bagimu wahai Ammar, antaku labiyadaik, dengan tanganmu begini. Summa darabah, kemudian Nabi memukulkan atau meletakkan biyadaihi, dengan kedua tangannya, al-ardah, ke bumi, darbatan wahidatan, satu kali sentuhan. Summa masaha shimala 'alal yamin, kemudian mengusap dengan tangan kirinya 'alal yamin, atas tangan kanan. Wa dhahiru kaffaihi, kemudian zahir, luaran kedua telapaknya, wajahu, dan kedua wajahnya, dan ke wajahnya. Jadi cara tayamum itu begini, dua tangan ini kita letakkan di atas debu, kemudian sunnahnya itu diginikan dulu. Diginikan itu supaya debunya runtuh, gak banyak melekat gitu ya. Sini diginikan dulu, baru kemudian dipakai ke wajah. Dipakai ke wajah. Nah, di sini kalau dilihat tarkibnya, dilihat susunan hadisnya, ini tangan dulu Nabi. Wajhu, kemudian wajahnya. Jadi begini. Jadi memang di selain mazhab Syafi'i itu tidak harus tartib katanya. Artinya memulai dari tangan nggak masalah. Tapi kalau di Syafi'i tidak. Kita begini. Kemudian ke muka, ya. Ngambil lagi, diginikan lagi, baru begini. Nah, tekniknya itu seperti ini. Tangan kiri, telapak tangan kiri itu ditaruh di bawah atau di belakang telapak
tangan kanan. Kemudian diberangkatkan sampai ke siku sini. Baru yang sini, sisanya ini, separuh ini, kita balik ke sini. Nah, dan ini sisakan untuk sesama jempol. Ya. Kemudian yang kiri nanti begitu juga. Jalan begini. Belok. Nah, jempol ketemu jempol. Seperti itu cara dan teknik tayamum. Gitu ya. Ada juga di hadis ini kan tidak disebutkan siku, hanya wadhahiru kaffai. Memang selain mazhab kita, selain mazhab Syafi'i, itu nggak harus sampai sini aja. Tapi kalau mau sempurna dengan mensinkronkan dua hadis, karena hadis setelah ini ada hadis tentang sampai mirfaqo ini, sampai kedua siku, itu sebaiknya disampaikan ke siku. Juga di ayatnya nggak ada kata-kata siku. Arsilu wujuhakum aidikum ilal mirfaqo ini itu kan ayat tentang wudhu. Tapi di ayat tentang tayamum nggak ada istilah siku. Nanti Ustaz Muhlisin membantu menjelaskan. Di hadis tayamum itu tidak ada siku. Tapi nanti diperkuat oleh hadis di bawah ini. Jadi kita mazhab Syafi'i kenapa sampai siku? Itu karena ada hadis yang lain. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Ammar bin Yasir. Wallafdu li muslimin. Adapun lafadznya bagi Imam Muslim. Fi riwayatin lil Bukhari. Adapun dalam satu riwayat dalam Sahih Bukhari. Wa dharaba bikaffayhil ardah. Kemudian Nabi mengambil dengan kedua tangannya kepada tanah. Wa nafakha fihi. Kemudian meniup dalam kedua tangannya. Ada riwayat begini ditiup. Tapi yang di fikih begini, yang banyak. Summa masaha bihima wajahu wa kaffaihi. Baru kemudian mengusap dengan kedua tangannya itu wajah dan kedua kaffaihi, kedua telapak. Kita baca hadis setelahnya yang tentang bahwa nyampe ke mirfaqo ini. Nyampe ke apa? Ke siku. Ani bin Umar diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau disebutkan Ibnu Umar, meskipun banyak putra Umar itu, tapi yang ulama itu Abdullah. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, at-tayammumu darbani. Tayammum itu dua kali usapan. Darbatun lil wajhi, satu usapan ke wajah. Wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Satu usapan lagi untuk kedua tangan sampai mirfaqaini, sampai dua siku. Rawahu Daruqutni wa sahahal a'immah waqfahu. Ini riwayat Imam Daruqutni dan disahihkan oleh beberapa imam. Itu ya. Jadi yang bisa media yang bisa dibuat tayamum itu adalah debu ataupun dan debu yang dimaksud tidak harus di atas tanah. Umpamanya ibu-ibu nemu debu di mana, di dinding atau di mana tetap sah. Sah. Itu satu. Kemudian debu tersebut belum menjadi abu. Abu dalam pengertian sudah dibakar. Seperti apa? Batu bata. Bata itu kan aslinya tanah tapi sudah dibakar, itu tidak memungkinkan untuk dijadikan media bertayamum. Kemudian tayamum rukun-rukunnya atau fardu-fardunya ya hanya tadi niat,
nawaitu tayammumah listibahatis shalah misalkan, ataupun niat-niat yang serupa, kemudian satu usapan ke wajah, satu usapan ke tangan. Itu mungkin untuk sebelum kita lanjutkan, kita buka diskusi lebih dahulu. Silakan yang mau bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Mida, monggo, monggo. Afwan, kondisi-kondisi untuk tayamum, Ustaz, saya mohon didetailkan. Oh iya, Terus ketika misalnya sakit, eh, batas sakit yang harus bisa sampai tayamum itu apa? Apakah ketika seseorang itu benar-benar tidak bisa bangun, ataukah yang kedua ketika bisa bangun tapi tidak kuat dengan air dingin, walaupun ada air panas atau gimana gitu? Berhubungan dengan suhu air atau berhubungan dengan kondisi badan dia? Atau ya jadi sampai mana gitu Ustadz boleh atau tidaknya tayamum itu. iya, baik. Ini pertanyaan yang bagus dari Bu Mida. Untuk konteks sekarang, kita tidak selalu karena tidak punya air ya, tapi ujurnya itu, rukhsahnya itu kadang disebabkan kita sedang sakit. Nah, batasan sakit itu seperti apa? Batasan sakit yang diperbolehkan itu sesuai ahlul khibrah, sesuai orang yang pengalaman dan ahli di bidangnya. Berarti sesuai kata medis. Dan rukhsah yang dibenarkan tidak harus membahayakan secara fatal, tapi sekedar kalau pakai air akan tambah parah dan lama sembuhnya itu sudah rukhsah itu. Jadi nggak harus yang apa, yang penyakit yang sudah mendekati, mohon maaf, mendekati kematian, nggak seperti itu. Pokoknya kata dokter sampean misalkan ibu jangan kena air dulu karena kalau kena air nanti ibu tambah sakit, maka itu sudah rukhsah. Atau kalau kena air sembuhnya lama ibu, jangan kena air dulu, maka itu sudah rukhsah. Jadi batasan dan standar kemurahan syariat memperbolehkan tayamum dengan air itu seperti itu. Jadi sesuai dengan ahlul khibrah, sesuai dengan ahli dan orang yang berpengalaman terkait penyakitnya. Kira-kira seperti itu. Kalau seandainya ini Ustadz, saya tuh pernah flu influenza tapi lumayan parah gitu 1 minggu. Jadi ada waktu-waktu di mana saya itu benar-benar eh ya bukan jadi nggak sampai kayak kalau kena air itu tambah parah, nggak juga sih Ustadz, kayak bisa kena air aja. Cuma nggak bisa keluar dari apa kasur gitu Ustadz karena pusing Iya. puyeng gitu kayak berdiri tuh susah gitu. Ya, itu masuk udzur. Itu Artinya masuk itu. kita secara secara praduga kuat bahwa saya kalau seperti ini akan lama sembuhnya. Jadi nggak harus ahlul khibrah, tapi sebaiknya ahlul khibrah gitu ya. Karena kan pengalaman apa, pengalaman sehari-hari itu kan juga bisa dijadikan standar. Apalagi tadi pusing kan, sakit kepalanya agak lumayan gitu. Itu kan juga berat gitu. Jadi masuk masuk rukhsah seperti itu. Gimana? Mungkin ada yang Eh, lain? Baik Ustadz. Terus ini juga ada pertanyaan juga dari teman saya. Jadi dia itu tinggal di daerah namanya Numata di daerah Maebashi. Jadi di dekat gunung gitu Ustadz. Jadi memang kampung sekali. Nah, lalu
ya bermasalahnya adalah kata dia, jadi ada satu waktu kalau misalnya lagi musim dingin itu airnya tuh jadi menjadi es. Jadi memang airnya tuh nggak keluar gitu. Airnya tuh nggak keluar. Ada air tapi airnya tuh semuanya jadi es gitu. Terus aku nanya kan, eh apa seandainya benar-benar nggak apa waktu-waktu di mana nggak keluar air itu apakah bisa tayamum gitu? Tapi terus saya tuh solusinya kenapa nggak itu aja nggak ambil saljunya di luar habis itu dilelehin gitu pakai Ya, pakai panci gitu. Tapi waktu itu oh iya ya waktu itu dia nggak kepikiran gitu. Dia nggak kepikiran melelehkan salju itu gitu. Tapi kalau misalnya malam-malam kalau misalnya malam terus itu yang pertama. Kalau tapi dia nggak kepikiran kan Ustadz ya. Terus kayak apakah dia tuh harus mengkodok sholatnya dia karena di waktu itu nggak wudhu kan. Kalau misalnya kita kayak gak putus, yang kedua, kalau misalnya soal keamanan gitu Ustaz. Jadi misalnya kita tinggal di daerah, kita lagi camping atau gimana gitu, ada air, tapi kita tuh nggak aman aja gitu untuk menuju ke arah sumber air. Apakah itu juga sudah termasuk rukhsah tayamum? Ketika pertimbangannya ya. adalah keamanan. Baik. Yang pertama yang tentang tadi ya sudah jadi es semua gitu. Maka ya sebaiknya itu dicairkan. Kalaupun tidak mungkin, terus saya tanya kalau tayamum itu ngambil di mana kan es semua itu. Nah, kalaupun tidak mungkin kita bisa mengikuti mazhabnya Malik misalnya. Mazhab Maliki. Di mazhab Maliki itu kan mengusap. Gak harus gak harus mengalir, terus mengalir. Jadi kita usap dengan es mungkin. Gak tahu saya gambarannya gitu ya. Cuma kalau memang nggak mungkin mencairkan ya begitu. Terus saya juga bertanya tadi karena nggak kebayang apa bisa dia menemukan debunya dengan kondisi yang sudah bersalju semua. Bisa Gimana Ustaz itu? kan di Bisa dalam ya? rumah, di dalam rumah. Oh Tapi iya si ya, pipa air di kamar mandinya tuh nggak keluar air karena jadi pipanya kan di luar. panas. Terus Kok ya pas panas, masuk ya dingin. jadi ya terus saya emang kok bisa sih kayak gitu? Iya jadi meskipun padahal tuh karena jadi lama banget apa gimana gitu. Saya juga nggak Iya, ngerti itu iya. pertama kali juga saya dengar itu kejadian itu di Jepang ya. Iya Kak, jadi bener-bener kalau subuh sama udah maghrib sama isya tuh karena saking dinginnya tuh membeku gitu atau gimana lah. Terus tadinya nggak kepikiran Ustadz untuk mencairkan bahwa dia dipanci gitu dicairin gitu. Cuma berarti apakah ketika dia Iya. waktu itu terlanjur tayamum jadinya harus dikodok gitu karena sebenarnya dia nggak kepikiran aja gitu untuk mencairkan es atau Ya, harus gimana? jadi karena syarat sholatnya tidak sah, ya berarti harus dikodok, Pak. Kalau memang, tapi dia tidak berdosa karena kan dia terlupa untuk apa? Untuk mencairkan air tersebut. Jadi nggak masalah. Dia hanya wajib mengkodok saja. Tapi udah berlangsung banyak ini Ustaz. Misalkan seminggu, gitu. Ya nggak apa-apa, kodok aja sekali. Masuk apa kok sekali apa? Iya sekali. Kodoknya sekali. Kayak yang kemarin itu loh penjelasan saya tentang orang yang salah arah kiblat sudah berlangsung bertahun-tahun gitu ya. Berlangsung bertahun-tahun salah arah kiblat. Apakah dia wajib mengkodok sholat selama bertahun-tahun? Ya tidak. Kodoknya itu hanya 5 kali terakhir. Karena sholat pertama itu dikodok oleh sholat kedua kayak gitu. Karena di sholat kedua itu ibaratnya dia beristihad mencari arah kiblat. Sholat kedua dikodok oleh sholat ketiga, sholat ketiga. Jadi seperti itu posisi ini, Bu Nida. Gak harus mengkodok 1 minggu full, gak harus.
Kemudian yang kedua tadi apa ya pertanyaannya? Ketika berhubungan dengan keamanan Ah, gitu. Ada ya, airnya, sumber airnya ada, ya, tapi kalau misalnya bisa perempuan atau lagi camping gitu kan ya, tengah malam atau atau udah betul, isya udah betul. gelap. Jadi keamanan itu masuk di antara ulur syar'i. Kalau di kitab-kitab klasik itu dicontohkan seperti ada mata air, tapi di sampingnya ada harimau misalkan, atau ada hewan buas. Maka itu masuk ulur syar'i dan diperbolehkan memakai media debu untuk tayamum. Seperti itu. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Baik, ada lagi? Dan Mulisin mungkin mau menambahkan? Sebenarnya saya masih ada lagi Ustadz soal soal kodo sholat itu, tapi pembahasannya masih tentang tayamum. Ya, enggak apa-apa Ibu, Rejo Bu, biar nambah ilmu juga kan. Biar Ya, karena ya. berkaitan. Jadi Ustadz kalau misalnya ini mungkin bisa dijelaskan dalam kondisi misalnya luka gitu. Eh, kan nggak mungkin tuh pakai air. Apakah misalnya harus eh, tayamum, udah tayamum aja gitu, atau di beberapa anggota misalnya harus pakai air, tapi di anggota yang lain misalnya yang kebetulan luka itu boleh tayamum, atau seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, betul. Jadi ketika dalam kondisi terluka, maka organ tubuh yang wajib dikenai air itu boleh ditayamumi seperti itu. Umpamanya tangan kirinya terluka, maka boleh ditayamum tangan kirinya. Seperti itu. Tangan kanannya, kok begitu? Maaf, maaf. Boleh tayamum begitu. Gak begitu. Ini masalah jabiroh, masalah perban nanti yang seperti itu. Jadi kalau masalah perban nanti itu ada pembahasan khusus di mana seseorang ketika diperban itu meletakkan perbannya sebisa mungkin dalam keadaan suci. Tapi kalau tidak mungkin ya nggak apa-apa diletakkan dalam keadaan tidak suci. Kemudian pertanyaan Ustadz Muhlisin barusan untuk orang yang terluka di beberapa area yang memang harus terkena air wudhu, maka boleh juga melakukan rukhsah melakukan tayamum ini gitu ya. Yang tadi Ustadz, yang ayat memang di tayamum itu nggak disebutkan mirfaqain. Nggak ada, Tayamum. nggak ada. Coba Cuma baca setelah Ustadz. Saya lupa. ya, ya ayyuhalladzina amanu apa? Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu, itu sampai agak panjang Ustaz. Iya. Ke Terus beberapa apa? Famsahu tayamum. biwujuhi kan. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu, bentar Ustaz. Diruusikum. Lupa saya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, itu. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu, di sini falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Cuma ayatnya famsahu bi Hmm. wujuhikum wa aydikum min, itu aja. Hmm. Famsahu Ya, biwujuhikum wa jadi aydikum min. nggak Nggak ada ada ilal marofik mirfaqain. ya. Ya, nggak ada. Iya. Jadi nggak Jadi harus melebihi memang apa namanya? Melebihi mirfaqain ya, atau sikut. telap
Nggak harus sampai mirfaqain, cukup di tangan sini memang. Di mazhab yang lain itu. Kalau di mazhab kita tadi, karena hadis dari Ad-Daruqutni yang mengatakan harus ilal mirfaqain. Ya, kemudian ini Ustadz apa mungkin juga bisa dijelaskan terkait dengan debu kan. Memang debu itu tidak mesti Ya, di tanah kan. Misalnya ditaruhlah di kaca. Nah, betul. batasan seberapa banyak sih yang di kaca itu? Apa misalnya ada debu sangat sedikit itu sudah cukup atau bagaimana? Ya, debu sangat sedikit cukup. Terutama di mazhab Abu Hanifah. Ya, yang sangat murah itu di mazhab Abu Hanifah. Itu pokoknya diyakini ada unsur debu kayak gitu loh. Yang melekat di situ kalau di Abu Hanifah sah. Ya kayak misalnya di kaca gitu ya. Jadi mudah insya Allah untuk Di dijumpai. kaca. Ya Masya Allah. Tabarakallah. Ya, untuk materinya mungkin dicukupkan Ustadz. Tinggal nanti ada pertanyaan tadi dari Bu Nida terkait dengan kodok sholat. Mungkin bisa dilanjut Ibu. Dijawab Bu mungkin ya. Baik Kalau Ustadz. nunggu salah sholat nanti agak panjang. Dan takutnya lupa juga mau tanya. Iya. Kalau seandainya kita bagi yang merasa bermazhab Syafi'i ini pernah tayamum tapi sudah terlanjur sampai tangan doang tapi nggak jadi nggak sampai marofik gitu Ustaz, nggak sampai sikut, tetap sah kan Ustaz? Hmm. Kita nih udah terlanjur pakai Iya, mazhab iya. Hanafi gitu. Waktu itu nih waktu saya tayamumnya gitu. Nah, kalau kita mengikuti yang istilahnya, jadi di mazhab Syafi'i itu ada istilah satu qodiyah. Satu qodiyah itu satu potong ibadah. Ketika di satu qodiyah kita mengikuti mazhab tertentu dan tidak dicampur, maka sah. Misalkan tayamumnya ikut selain Syafi'i. Kan itu satu qodiyah, satu paket. Sholatnya mazhab Syafi'i. Maka itu sah. Tapi kalau di satu tayamum itu gado-gado, gitu. Ngambilnya apa? Ya pokoknya apa ya? Ngambil mudah-mudahnya dari tiap mazhab itu di Syafi'i nggak sah. Tapi kalau satu paket penuh gitu ya, wuduknya misalkan ikut Maliki, sementara sholatnya ikut mazhab Syafi'i itu sah yang seperti itu. Karena itu dianggap satu qadiyah. Itu satu. Yang kedua, ada sangat masyhur di kalangan mazhab Syafi'i itu bahwa al-ami la madhabalah. Seorang awam itu tidak terikat oleh mazhab tertentu dalam pengertian ketika ibadahnya sudah sesuai dengan salah satu mazhab yang empat, maka sudah sah. Kecuali ibadah tersebut belum dilaksanakan. Apa? Kalau sudah terlaksana seperti ini ceritanya gitu kan, karena sudah berlalu, maka sah. Selama ada pendapat yang memperbolehkan di empat mazhabnya, maka itu termasuk rahmah, termasuk kemurahan atau kasih sayang Allah. Dan itu masuk nanti dalam ucapan barusan. Al-ami la madhabalahu. Orang awam itu tidak diikat, dikontrak oleh mazhab tertentu. Selama ada mazhab yang otoritatif, membolehkan, maka ibadahnya sah. Jadi seperti itu. Afwan Ustadz, ini tuh hanya al-ami yang tadi Ustadz kaidah itu tuh hanya Ya, berlaku untuk ibadah-ibadah yang sudah terlanjur kita lakukan, ataukah memang itu kaidah umum saja dalam kehidupan berislam sehari-hari? Karena takutnya kalau kaidah itu ditujukan kepada orang awam, ya. justru malah takutnya membuat kita tuh tidak mau
belajar dan apa ya, tafakuh ke Bermadhab. satu mazhab. Iya, iya, jadi dan malah jadinya gado-gado gitu karena yang saya rasa di Jepang tuh begitu gitu kayak termasuk yang Iya, iya. apa kaos kaki yang apa yang masak itu dan sebagainya Hmm. gitu. Kalau itu kan yang kemarin Ibu tanyakan itu yang tentang kaos kaki kan memang tidak ada di madhab, gitu ya. Itu semacam fatwa baru yang mohon maaf dalam tanda kutip menyesatkan memang gitu ya. Jadi selama masih apa dibenarkan di dalam madhab tersebut, di dalam madhab yang otoritatif yang menjadi rujukan umat, maka itu disahkan saja kayak gitu. Adapun kita orang Nusantara memang dituntut untuk berpegangan dengan mazhab Syafi'i, maka sebaiknya ke sana, sebaiknya ya, sebaiknya. Tapi ketika kita berada di negara yang minoritas, Islamnya minoritas di Eropa ataupun di Asia yang seperti yang di tempat Ibu, maka ada kaidah juga gitu ya yang saya pelajari di fikih akondiyat itu di fikih minoritas bahwa al-hajiyat taqumu maqamat daruriyat. Jadi sesuatu yang sebenarnya sekunder itu nanti bisa naik ke derajat primer. Artinya darurat semua jadinya kalau di daerah-daerah eh, yang muslimnya minoritas. Sehingga kalau kita melihat kaidah ini berarti ketika seorang yang di Jepang misalkan mengambil di antara atau gado-gado lah kepada madhab-madhab yang memiliki otoritas ya, yang empat, maka sah saja, nggak usah di apa diketatkan dan tidak usah dikekang dengan satu madhab asalkan masih berada di madhab yang empat. Mungkin begitu Ibu. Kecuali sudah ada di tanah air gitu ya. Iya, insya Allah. Ini Ustaz izin menambahkan sedikit ya berkaitan dengan talfik Enggak, ya. enggak. Iya, talfik istilahnya tadi itu Ibu yang gado-gado ya. Itu talfik ya. Mencampur adukan madhab. Pertama memang kita sebenarnya tak punya kewajiban ya secara nas harus ikut madhab ini nggak ada ya memang tidak ada. Oleh karenanya ulama terkait talfik ini ada dua pendapat ya mengatakan boleh. Nah, alasannya itu tadi karena memang ya tidak ada kewajiban kita untuk hanya ngambil satu pendapat itu tidak ada kewajiban. Kemudian yang mengatakan tidak boleh itu mempertimbangkan nanti ngambil yang ringan-ringannya saja berdasarkan nafsunya gitu. Sehingga nanti apa namanya bisa fasik gitu. Kalau sampai eh, hukum itu hanya berdasarkan nafsu, wah ini kayaknya cocok ke saya, ini enak, lebih nyaman. Ah, bukan berdasarkan keyakinan bahwasannya ini yang paling betul. Sehingga dalam hal itu kita mungkin dalam kondisi tertentu ngambil pendapat yang ringan misalnya. Enggak masalah gitu. Jangan sampai kaku kemudian sangat anti lah untuk talfik ya atau gado-gado itu tadi. Karena lagi-lagi Islam itu ketika yang nas Ibu yang qot'i dalilnya itu kayak misalnya sholat wajib ya udah ulama sepakat sholat itu wajib. Tapi kemudian di beberapa dalil itu dalilnya umum. Nah, sehingga dari situ ulama kayak misalnya aula mastumun nisa atau menyentuh wanita. Itu juga termasuk yang membatalkan kan. Nah, lamasa ini ulama memang beda-beda. Lamasa ini kadang maknanya menyentuh,
kadang maknanya berhubungan, kadang nyentuhnya harus didasarkan dengan syahwat. Dari situlah kemudian perbedaan itu ada. Rasulullah sendiri kalau itu kaitannya dengan vertikal ya dengan Allah, ketika diberi pilihan maka ngambil yang mudah gitu ya. Ketika Rasulullah diberi pilihan, maka Rasulullah selalu ngambil yang mudah. Sehingga dari situ ulama ya khusus ibadah kita ngambil pendapat yang lebih ringan itu enggak apa-apa, sangat malah lebih dianjurkan gitu. Tapi kalau berkaitan dengan muamalat interaksi kita dengan orang lain, entah misalnya terkait dengan jual beli lah dan seterusnya, kita disarankan untuk ngambil pendapat yang lebih ketat gitu. Karena konsekuensinya kita berinteraksi dengan orang lain dan takut mendolimi seperti itu. Ya, saya kembalikan ke Ustadz Munaim. Barangkali ibu-ibu ada yang ingin tanya lagi. Ada Ibu Fatima dan yang lain. Bu Rika, Ibu Hani, Enggak, Ibu enggak. Nur Hajar. Monggo. Ya, berkaitan dengan yang tadi, Ustaz, yang terluka ya. Memang saya barusan baca lagi itu eh, anggota tubuh yang tidak memungkinkan dibasuh dengan air, maka itu diusap dengan debu. Seperti itu. Tapi artinya kalau misalnya tangan kita yang diperban, kalau wajah kita kan Ya, nggak diperban nih Ustadz. Apakah itu berarti ya. kita wudhu pakai air, tapi pas waktu bagian khusus wajah, pas waktu bagian khusus tangan yang diperban ini pakai Nah, debu gitu kan maksudnya, jadi tidak semuanya tayamum gitu ya? iya, betul, betul. Ya, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Oke baik, jazakumullah khair. Kalau tambahan ya sedikit ya. Kalau yang di fikih aku lihat itu ada kasus begini. Ada kasus pebisnis, dia akan bisnis di Eropa. Kemudian semua bisnis itu kan harus terlibat dengan bank-bank Eropa, bank-bank konvensional yang saya tidak tahu kebenarannya, tapi katanya di fikih lihat itu semua bank Eropa itu eh, pasti ribawi, kira-kira seperti itu ya, ribawi. Maka jika sudah semuanya ribawi, tidak ada bank yang syariah, maka pengusaha tersebut dibenarkan bermuamalah dengan bank-bank ribawi tersebut. Berdasarkan kaidah tadi, bahwa suatu yang sebenarnya sekunder itu kemudian menempati tempat primer dalam konteks negara non-muslim, dalam konteks negara Islamnya minoritas. Seperti itu. Ini sekedar tambahan ya. Bahwa memang eh, apa praktek agama di negara-negara non-muslim atau negara-negara dengan Islam minoritas itu memang berbeda atau setidaknya lebih longgar gitu ya daripada di negara yang mayoritas muslim. Dan itu para ulama membuat fatwa-fatwa sendiri, fatwa-fatwa khusus untuk kawasan-kawasan semacam itu. Itu mungkin Bu Nida.
sebagai tambahan. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Sebenarnya masih banyak pertanyaan di kepala saya. Gimana? Ustaz Muhlisin, gimana? Ya, Mau monggo. ditutup? Satu lagi biar ini. Kalau ada monggo, Ibu. Biar ini. Ya mohon maaf ya ibu-ibu, saya nanya mulu. Iya, nggak apa-apa. Biar nambah ilmu semua jadinya, Ibu. Kalau soal Iya, kodok saya sholat banyak Ustadz. tambahan ilmu ini. Kalau soal kodok sholat Ustadz. Tadi kan lima sholat terakhir itu katakanlah kita misalnya kan ya ibu-ibu yang bersuamikan mu'alaf gitu kan ya. Ya lagi-lagi itu kayak misalnya baru setelah sekian tahun menikah baru mulai sholat gitu kan. Itu kan selama bertahun-tahun tidak sholat misalnya katakanlah begitu. Nah terus berarti 5 sholat terakhir itu menggantikan tahun-tahun yang dia tidak sholat dan sholat-sholat dia yang baru itu kayak bentuk ijtihad dia untuk menggantikan sholat-sholat yang lama gitu kan. Jadi tidak harus kita tahu persis berapa kali sholat yang kita tinggalkan. Ini yang tidak sholat siapanya? Yang baru mu'alaf. Kalau mu'alaf kan Bukan memang nggak wajib. bukan baru mualaf tapi maksudnya orang-orang yang baru belajar Islam. Tapi kan kadang-kadang tuh Ustadz Baru, ya baru sholatnya itu ketika ya pernikahan tahun kesekian gitu misalnya Ustadz. Jadi tidak langsung. oh Ya iya, kan iya. banyak Ya, kesalahan kasusnya. Itu pertanyaan pertama. Itu ya. kan banyak Ustadz. Apa Sementara Ustadz dia banyak banget. sudah sementara dia sudah tidak mendeteksi berapa tahun gitu ya, nggak sholat. Ya, tidak hanya para mualaf juga sih sebenarnya mungkin di Indonesia juga banyak ya orang-orang yang katakanlah baru hijrah dan Iya, bertahun-tahun betul. tidak sholat gitu kan. Apakah Baru kita harus tahu taubat. persis atau tidak? Baik, Nah, yang kedua, baik. eh, Oh ya, oh ya ayo. silakan Ustaz. Ke itu dulu. Monggo, Coba. monggo, ada. Terus, Ya, terus. yang kedua ini saya juga baru ada 2 hal. Yang pertama, ketika seseorang masuk Islam dan bersyahadat, maka wajib atas dia sholat. Lalu dia sholat. Terus dia kafir lagi nih Ustadz. Kafir lagi. Kafir laginya tuh memang dia sebutkan dalam secara lisan dan secara perbuatan ya. Jadi secara lisan ya saya sudah tidak percaya lagi atau enggak kayak dia bercerai dengan suami Islamnya gitu. Gitu begitu ya Ya, Ustaz atau dia tidak jadi sudah keluar secara lisan memang dia menyatakan dia bukan muslim jadi jelas gitu kekafirannya tuh jelas gitu. Lalu setelah itu katakanlah bertahun-tahun kemudian dia mualaf lagi nih gitu. Yang saya pernah dengar berarti sebenarnya jatuh kepada dia qadha sholat selama dia menjadi non muslim. Jadi kecuali kalau misalnya kita pertama kali mualaf di umur 17 tahun itu nggak apa-apa nih 30 tahun gitu. Berarti kita selama bertahun-tahun itu nggak apa-apa nggak sholat karena kan seperti bayi lagi. Tapi kalau misalnya seorang mualaf kafir terus habis itu dia balik lagi ke dalam keislaman jadi bertahun-tahun selama dia kafir itu sebetulnya itu wajib qadha sholat. Terus yang kedua pertanyaan saya ini pasti selalu berhubungan tentang ini saat yang tentang kafir atau musyrik karena kan kita tinggal di negara non muslim gini ya Ustadz ya. Terus kayak misalnya gini setahu ya, saya ya. kan ada polemik di antara ibu-ibu yang bersuamikan orang Jepang ya Ustadz ya. Jadi kayak apakah suami saya itu kan belum sholat Ustadz. Katanya kalau misalnya suami saya belum sholat itu masuknya kafir, jatuhnya kafir gitu. Terus bagaimana dengan status akad nikah saya gitu kan. Terus bagaimana dengan status dengan saya melayani suami saya sedang berjima. Apakah itu termasuk zina atau tidak. Pokoknya banyak Ustadz. Tapi lalu saya pernah dengar begini. Jadi seandainya si suami yang mualaf ini gitu kan bertahun-tahun tidak sholat ini tidak sholat dikarenakan dia hanya menyepelekan sholatnya saja tapi dia percaya jadi dia percaya bahwa sholat itu wajib tapi dia nggak mau melakukan alias menyepelekan kewajiban itu Males. ia males jadi dia percaya sholat itu wajib dia percaya akan adanya Allah gitu kan tapi dia tidak sholat aja gitu karena males dan susah gitu mungkin ya Ustadz bagi orang Jepang gitu kan tidak terbiasa gitu. Nah itu tuh tidak bisa dikatakan kafir Ya, gitu selama dia mulutnya tidak secara jelas bilang bahwa saya tidak percaya Allah dan Muhammad gitu. Tapi kalau misalnya seandainya alasan dia tidak sholat adalah karena sebenarnya ya dia tidak percaya akan kewajiban dari sholat itu, jadi dia nggak percaya kalau sholat itu kan nggak usah gitu. Itu bisa betul. dijatuhkan
kafir. Tapi terus bagaimana dengan status pernikahannya? Terus bagaimana dengan status jima dengan istrinya gitu Ustaz? Jadi Iya, ya. banyak sekali sebenarnya pertanyaan ini teh. Baik. Ya, merembet kemana-mana. Baik, Ibu. Ya, yang pertama ya. Ini saya sampai lupa ini pertanyaan pertama apa? Apa tadi, Ibu? Mohon maaf. Oh, tentang sholat Ustaz. Apa ya tadi saya juga lupa. Soal sholat yang qadha bertahun-tahun itu. Tidak tahu persis Oh gitu. ya. Jadi bagi yang tidak tahu persis, dia harus mengkodok berapa tahun. Maka pertama yang harus ditanamkan di hatinya, saya akan mengkodok sholat ini. Jadi dia harus bertekad bulat di dalam hati akan melaksanakan kodok itu. Kemudian dia agar tidak berat bagi dirinya adalah sholat lagi setiap selesai sholat itu. Umpamanya sudah sholat duhur, maka jangan sholat sunnah wes. Sholat duhur aja lagi sekali. Setelah sholat asar lagi. Seperti itu. Biar tidak berat setiap harinya, ya sekali saja. Gitu ya. Yang jelas dia akan bertahun-tahun. Gitu. Maka diperkirakan saja. Memakai hitung-hitungan sendiri gitu. Namanya beristihad gitu. Memakai praduga yang terbuat, oh kayaknya saya 13 tahun. Nah, ketika melaksanakan itu terus gitu ya, mengkodok sekali itu, ternyata mohon maaf dia meninggal sebelum 13 tahun, maka insya Allah diampuni dosa-dosanya karena dia tidak sholat di selama 13 tahun itu. Maka penting sekali memantapkan diri, memantapkan hati, menanamkan niat bahwa saya akan menunaikan kewajiban saya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tekniknya, caranya adalah seperti tadi. Dia nggak usah ikut-ikutan orang sholat duha, nggak usah ikut-ikutan orang sholat sunnah yang sunnah-sunnah ya. Dia ngodok saja gitu. Setelah sholat duhur lagi. Atau orang sholat duha, dia misalkan ngodok sholat maghrib. Jadi kodok itu kan nggak terbatas di waktu tertentu. Itu apa namanya? Kodok itu tidak harus di waktu tertentu. Tidak harus ketika kita nggak sholat subuh, lantas harus dikodok di waktu subuh kan nggak seperti itu. Jadi harus menanamkan niat. Itu yang paling penting. Dan itu pendapat paling mudah gitu ya dari para ulama. Ada pendapat yang ketat sampai dibilang nggak boleh melakukan apapun kecuali ngodok sholatnya. Capek ya istirahat, nanti bangun tidur ngodok lagi itu pendapat yang terlalu akhirnya bikin orang kesel sama Islam. Nah, kemudian pertanyaan kedua, memang yang kafir atau murtad itu adalah orang yang menganggap halal sesuatu yang haram atau menganggap haram sesuatu yang halal. Sholat itu wajib. Kemudian ketika dianggap itu tidak wajib, itu murtad. Adapun dia nggak mau sholat karena malas, karena belum dapat hidayah gitu ya. Nggak ada sama sekali perasaan mengentengkan dan menganggap sholat itu tidak wajib, maka itu tidak kafir, tidak murtad. Itu tetap mukmin, walaupun dia nggak mau sholat. Jadi iman dengan Islam itu memang dipisah, gitu ya. Meskipun sama-sama berkaitan, sama-sama berkaitan. Jadi Islam berislam
berislam itu selama tidak dilakukan, artinya nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, tapi dasarnya karena malas saja dan belum dapat hidayah, itu nggak lantas nggak mukmin, tetap beriman ya. Baru kalau dia, kenapa kamu nggak mau ngeluarin zakat? Zakat nggak wajib kok. Meskipun uang saya sudah sampai ke batas wajib zakat, saya yakin nggak wajib. Nah, itu orang itu kafir. Karena dia sudah menghalalkan, mengharamkan suatu yang halal. Atau sebaliknya, mengharamkan suatu, menghalalkan suatu yang haram. Zina haram, kemudian dianggap itu halal. Maka itu kafir orang seperti itu. Jadi standarnya iman itu tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama masih ada itu berarti mukmin. Meskipun dia tidak sholat, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, wa in sarak wa in zana, kata Nabi, tetap dia mukmin. Karena memang ada dua hadis di sini, Bu. Maka dua hadisnya saling sekilas kalau dilihat dohirnya itu saling berbenturan. Ada hadis berbunyi begini, bahwa orang yang sudah bersyahadat itu mukmin, meskipun dia mencuri, meskipun dia zina, meskipun dia membunuh. Kemudian ada hadis bunyi begini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina saat dia berzina itu mukmin. Jadi ini kan kontradiktif secara dohir begitu. Maka ketika ada dua dalil terlihat kontradiktif, itu yang dilakukan adalah disinkronkan, didamaikan. Cara mendamaikannya bagaimana? Dengan teknik tadi. Bahwa yang enggak mukmin itu, yang keluar dari keimanan itu, yang menganggap halal perkara haram, atau sebaliknya, menganggap haram perkara yang halal. Itu baru keluar dari keimanan. Selama tidak didasari itu, maka dia tetap mukmin meskipun fasik namanya. Seperti itu. Untuk kasus orang misalkan dia mukmin, dia beriman masuk Islam, kemudian kafir lagi, kemudian mukmin lagi. Nah, di saat murtad, yang tengah-tengah itu murtad. Murtadnya itu naudzubillah, itu yang harus dikodok. Kenapa begitu? Ya karena ketika seseorang sudah masuk di area la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah area yang tidak boleh main-main, dan itu adalah kalimat tauhid yang sangat diagungkan di dalam Islam, sehingga jika sudah mengucap kalimat syahadat kemudian murtad, maka dia terkena kewajiban-kewajiban Islamnya. Harus sholat, harus puasa, harus zakat, dan segala macamnya. Termasuk juga dia terputus atau pernikahannya batal dengan istrinya. Jadi yang harus mengkodok itu yang di tengah tadi, yang ketika dia murtad. Konsekuensinya itu memang. Jadi ulama atau nabi tidak ingin masuk Islamnya itu main-main. Saat masuk Islam, saat masuk Islam. Nah, di jeda murtad itulah dia harus bertaubat dan mengkodok kewajiban-kewajiban yang telah dia tinggalkan. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, Ustaz. Ya, Masya Allah, tabarakallah, Ustaz. Sedikit, Ustaz ya, habis ini mungkin nanti langsung ditutup. Enggak. Ya. Terkait dengan tadi, apa namanya, mengharamkan yang halal gitu ya, dan menghalalkan yang haram itu kan bisa menyebabkan murtad, betul kan? Nah,
Kemarin Betul. beberapa waktu yang lalu kan sempat viral Ustadz Adi Hidayat itu ya, terkait dengan musik ya. Kemudian ada entah siapa saya kurang kenal yang bilang Ustadz Adi Hidayat dianggap mengharamkan yang menghalalkan sesuatu yang haram sehingga murtad keluar dari Haram. Islam. Iya, tidak seperti itu ya, karena yang dimaksud sampai murtad itu kalau itu bukan ranah ijtihad. Artinya dalilnya qut'i. Betul. Nah, kayak misalnya zina dihalalkan, nah itu baru murtad. Tapi selama memang di situ ada celah perbedaan pendapat, yang satunya mengatakan halal, satu mengatakan haram, tidak lantas kemudian mereka keluar dari Islam. Ya, itu harus dipahami biar tidak sedikit-sedikit misalnya ada ulama, wah itu kok mengharamkan, oh, berarti murtad. Itu mungkin Ustaz. Nah, monggo langsung ditutup. Baik. Terima kasih. Kita tutup majelis kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayt. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين والهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلنا وأولادنا وطنا من أهل الخير ولا تجعلنا ولي الشر والضير. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد. Demikian yang bisa kita baca bersama daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi saksi kelak sehingga kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lidah kita dihiasi dengan salah ala Nabi dan zikrullah. Saya dari awal hingga akhir mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.